Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat 27 Agustus 2021, di mana kita memperingati Santa Monica. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah mengutus Santa Monica untuk menjadi contoh hidup kami, karena ia sudah menerima cinta dan air mata demi bertobat anaknya Agustinus dan juga suaminya Patricius. Bertahun-tahun ia membawa doa dalam air mata, dan akhirnya Engkau mendengarkan doa-doanya. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk kami yang senantiasa mendapat kesulitan demi kesulitan, agar kami bisa mencontoh semangat Santa Monica, percaya kepadamu, takut akan Dikau, dan senantiasa ingin memuliakan Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, song-songlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, ketika saya melihat dalam YouTube para wanita yang bergerombol di sekitar Bandara Kabul, Amin Karzai, apa yang dibuat oleh para ibu, mereka menyerahkan bayi-bayinya kepada para tentara Amerika untuk dibawa pergi. Dengan pemikiran, lebih baik mereka hidup di sana daripada di sini tidak ada harapan. Betapa sakit hati seorang ibu yang harus berpisah dengan anak-anaknya karena situasi politik. Tentu hari-hari ini mereka hanya menangis dan menangis, minta kepada Tuhan sebuah jalan keluar. Pertanyaannya, apakah akan diberikan jalan keluar dan berapa lama mereka harus tunggu? Nah, saudaraku terkasih, ibu-ibu ini tidak tahu
Apa yang terjadi hari esok sebagaimana kita pun kita tidak tahu. Santa Monica sama. Ketika dia berusia 20 tahun, kelahiran Afrika Utara ini, Agasti, muda bernama Patricius. Saat hidup bersama, pukul itu menganggap perempuan itu tidak ada nilai. Kemudian Bunda melahirkan seorang anak laki-laki, Agustinus. Sebagai seorang ibu, dia berusaha mengajak anaknya untuk beriman, dan itu ditertawakan oleh sang suami yang mempunyai perilaku antik. Apa daya Santa Monica ini? Menangis dan menangis. Seperti ibu-ibu Afghanistan yang memberikan anaknya kepada para marinir. Hidup seperti tidak ada harapan. Namun karena ia percaya kepada Yesus, kepada Tuhan, yang mempersembahkan semua hari-harinya, biarpun dengan mata yang kubil dan sembab, karena air mata yang tidak pernah berhenti. Mungkin ada juga di sekitar kita ibu-ibu yang mempunyai pengalaman seperti ini. Dicampakkan oleh suami. Ada suami-suami yang tidak setia, yang berselingkuh. Bahkan juga terbalik, bisa ibu-ibu yang berselingkuh pun sama. Dan itu menyesakan hati, membuat marah. Tapi bagaimana? Apa jalan keluar? Monica tidak bisa menghadapi Patricius hanya dengan doa. Berpuluh tahun ia berdoa. Dan pada waktunya bahagia. Di peristiwa itu Afghanistan ini, sekarang tahun 2021, mungkin tahun 4 masih bisa bertemu, mudah-mudahan bisa bertemu anak-anaknya. Monica sudah membuktikan bahwa Allah tidak tidur, tetapi harus menunggu berpuluh tahun. Nah, sudah terkasih, inilah contoh. Maka lalu Injil pada hari ini membahas tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Apa ciri-ciri gadis bodoh dan bijaksana? Ciri-ciri gadis bodoh cuek saja, seenaknya, tidak apa-apa, semuanya improvisasi. Dan bijaksana mempunyai program ke depan, menghitung semuanya, dan mempersiapkan kalau ada hal yang penting. Maka lalu mereka mempersiapkan juga minyak, buli-buli ketika mereka datang menunggu pengantin datang. Dan akan gambaran bagaimana orang yang berharap. Orang yang berharap mempersiapkan semuanya di dalam iman. Percaya bahwa Tuhan akan membantu. Berbeda dengan orang-orang yang optimis. Optimis itu baik, tetapi lalu hanya pengharapan atau rencana dirinya sendiri yang belum tentu membahagiakan. Tetapi kalau kita berpengharapan, maka pengharapan ini akan membuat kita bahagia. 5 gadis bijaksana itu bahagia, yang digambarkan ketika pengantin datang, mereka datang menyongsong dan menyambutnya dengan sukacita. Dan ini merupakan gambaran hidup kita yang harus siap sedia dengan tantangan-tantangan, hambatan-hambatan, walaupun ketika mengalami hambatan dan tantangan sakit hati. Bagaimana caranya sebagai seorang tua? Ya, paling kurang menegur anak-anaknya, menegur siapa saja yang berjalan tidak lurus. Dengan akibat sakit hati bahkan dimusuhi. Karena kehadiran kita seperti apa? Duri dalam daging. Tetapi kalau kita memang ingin mewartakan tentang kebenaran,
Kepedihan hati itu kita harus terima sebagaimana yang dialami oleh Santa Monica, dan kini ia boleh berbahagia. Semoga kita pun juga boleh berbahagia karena kita sudah memilih yang terbaik, berani dengan tegas berkata dalam kejujuran, dalam kedisiplinan, dalam kebenaran. Karena apa? Semua orang akan kembali ke pangkuan Tuhan. Biarpun ia berkuasa sebagaimanapun, pada waktunya kekuasaan itu akan diambil kembali. Biarpun dia kaya sekalipun, uang itu tidak ada artinya. Tapi yang paling penting adalah kejujuran hati di hadapan Tuhan. Santa Monica telah melakukan hal-hal dalam kejujuran dan kedisiplinan, serta tanggung jawab dan iman, harapan, serta kasih. Semoga semangatnya tetap hidup dalam langkah-langkah hidup kita. Amin.